Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Meta. Hari ini kita mau mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Persahabatan abadi. Kesucian hati telah mengeratkan persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kenabiannya kelak. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan. Persahabatan keduanya sangat terjaga hingga maut memisahkan keduanya. Bahkan, persahabatan keduanya berlanjut kelak di surga. Oleh karena itu, Bunda Aisyah pernah menyampaikan bagaimana langgengnya persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sejak ingat, aku mengenal kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Tiada hari yang keluarga kami lewati tanpa keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pagi maupun petang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakannya secara jelas bahwa Abu Bakar adalah sahabatnya. Engkau adalah sahabatku di telaga surga dan di gua Tsur, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Persahabatan itu juga semakin nyata saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi ibunda Aisyah. Kedekatan hubungan itu pun ditandai dengan keteguhan dan keyakinan Abu Bakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam dukungannya menyebarkan Islam, Abu Bakar tidak hanya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Abu Bakar juga membela kaum yang tertindas dan tersiksa, terutama kaum Muslim. Abu Bakar juga melakukan pembebasan dan memerdekakan para budak yang disiksa oleh majikannya. Satu waktu, Abu Bakar berjalan melewati budak-budak yang sedang disiksa majikannya. Ia merasa kasihan. Untuk itu, ia tidak segan-segan menebus mereka dengan hartanya. Beberapa budak yang dimerdekakan Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai sahabat, Abu Bakar juga menempati tempat istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir bin As pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kalau dari kaum laki-laki?" tanyanya lagi. "Ayahnya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti Abu Bakar. "Lalu siapa?" tanya Amr bin As lagi. "Umar bin Al-Khattab," balas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menyebut beberapa nama lagi. Di majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar juga menempati posisi khusus. Jika Abu Bakar terlambat datang karena suatu urusan, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tempat duduknya. Keistimewaan Abu Bakar di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat para sahabat sangat menghormatinya. Mereka tidak pernah memusuhinya. Maka dari itu, pantaslah jika kemudian Abu Bakar menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gua itu begitu terjal, letaknya sekitar 2/3 bagian atas bukit Tsur. Bebatuan menuju gua itu cukup tajam, namun kedua hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saling bersahabat itu terus menapakinya dengan perjuangan tanpa lelah. Akhirnya keduanya tiba juga di dalam gua. Keduanya sedang dalam pengejaran kaum musyrikin Mekah. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya jika tertangkap kaum musyrikin. Mereka hanya berlindung kepada satu-satunya Sang Maha Pelindung, Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ketika pasukan yang mengejar mereka ternyata sampai juga di mulut gua. Dengan penuh gemetar, salah seorang di antara mereka berbisik, "Sekiranya salah seorang dari orang musyrik itu melihat ke bawah kaki mereka, tentulah kita akan terlihat oleh mereka." Namun, sahabatnya mencoba menenangkan. "Bagaimana perkiraanmu, wahai Abu Bakar?
jika ada dua orang manusia sementara Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiga di antara mereka, janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ternyata keduanya itu adalah Abu Bakar dan sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persahabatan mereka rupanya menjadi teladan persahabatan terbaik sepanjang masa. Persahabatan mereka hanya berbalutkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat saling mengingatkan sebagai sahabat, landasan mereka hanyalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan seperti itu bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Bukan itu saja, kisah persahabatan keduanya, Ibunda Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit dan berkata kepada Aisyah, "Panggillah Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini. Aku akan menyampaikan sebuah pesan. Aku khawatir akan muncul orang yang berharap, lalu ia berkata bahwa ia lebih berhak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan segenap kaum mukmin hanyalah rela menerima Abu Bakar." Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda-tanda. Semua mengarah kepada Abu Bakar. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi beberapa isyarat dalam setiap perkataannya menjelang akhir hayatnya. Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semua kebaikan dan ketaatan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu memujinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah menggambarkan bahwa kelak Abu Bakarlah yang akan menggantikannya. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Abu Bakar selalu setia di bawah kepemimpinan beliau. Demikian juga dengan seluruh kaum muslim yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai sosok yang membawa kaum muslim menuju jalan kebenaran. Setelah melewati beberapa perdebatan, akhirnya kaum muslim bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana ya kekhalifahan Abu Bakar dijalankan? Suatu ketika, seorang pembantu Abu Bakar menyerahkan upeti. Abu Bakar biasa memakan sebagian dari upeti yang diberikan pembantunya itu. Kala itu, pembantunya memberikan sesuatu. Abu Bakar pun langsung memakannya. Tiba-tiba, pembantunya itu bertanya, "Tidakkah engkau bertanya apa yang telah kuberikan itu?" Abu Bakar terkejut. Ia balik bertanya, "Apakah itu?" "Pada masa jahiliyah, aku pernah meramal untuk seseorang. Padahal aku sama sekali tidak bisa meramal. Aku sudah membohonginya. Lalu orang tadi datang memberikan makanan yang baru saja engkau makan." Papar pembantu itu penuh khawatir. Ia menunggu reaksi Abu Bakar. Abu Bakar tersentak. Ia langsung memasukkan jari tangannya ke dalam tenggorokannya. Ia berupaya agar bisa memuntahkan makanan tadi. Ketika itu, keluarlah semua makanan dari perutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, wahai Abu Bakar. Apakah engkau melakukan itu hanya untuk mengeluarkan satu suapan saja? Tanya seseorang yang berada di dekat Abu Bakar. Jika saja makanan yang kusuap tadi tidak mau keluar kecuali dengan nyawaku, pasti aku akan mengeluarkannya dengan nyawaku. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Itulah yang membuatku khawatir. Aku takut jika sebagian tubuhku akan tumbuh dari makanan haram itu, papar Abu Bakar tegas. Abu Bakar merupakan sahabat yang sangat berhati-hati dalam kebenaran. Riwayat di atas menggambarkan bagaimana ia berhati-hati, bahkan dalam setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Dia akan menolak segala sesuatu yang mengandung subhat. Selain itu, keluasan ilmu Abu Bakar As-Siddiq juga tidak diragukan lagi. Setelah Rasulullah SAW, selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakarlah orang yang sangat berilmu dan memahami agama. Ia juga di antara para sahabat yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya. Keluasan ilmunya bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak terlihat bagi orang lain. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang sangat berani. Amat besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan sangat gemar bertaubat. Abu Bakar sangat yakin terhadap ajaran Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menyertai ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Keyakinan ini membuat Abu Bakar memiliki ketaatan beribadah yang sangat tinggi, termasuk ibadah sunnah, seperti puasa di luar bulan Ramadan, bersedekah, dan berbuat baik terhadap sesama. Semua perbuatan yang dilakukan Abu Bakar mencerminkan keluasan ilmunya tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Dengan segala keluasan ilmunya, Rasulullah SAW pun mengutamakan Abu Bakar menjadi imam. Tidak hanya itu, pada tahun ke-9 Hijriah, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin rombongan haji. Rasulullah SAW memberikan kepercayaan ini hanya kepada Abu Bakar yang sangat paham tentang ilmu manasik hajinya. Di samping keluasan ilmunya tentang Al-Quran, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Di antaranya Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Termasuk juga beberapa putra-putrinya seperti Abdurrahman, Muhammad, dan Aisyah. Bahkan sejumlah perawi dari kalangan tabi'in ikut meriwayatkan hadis darinya. Ilmu apa lagi yang dikuasai oleh Abu Bakar? Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.